Halo semuanya, balik lagi video gue. Dari video kali ini, oh ya, by the way, apa kabar kalian semua guys? Ya kalian tahu itu gue udah lama banget gak nge-vlog nih. Ya udah sekitar 2 bulanan kali yang nge-vlog ya. Dan kemarin gue upload juga itu video udah lama, udah video 2 bulan yang lalu mungkin. Ya udah 2 bulan, 3 bulan yang lalu gitu. Gila, gak kerasa ya waktu ya. Jadi gue sorry banget nih guys, gue bener-bener udah lama banget gak nge-vlog gitu. Jadi ini gue mau ada apa, pengen ada kemauan lagi buat nge-vlog nih. Ya sebenarnya buat biar dapet AdSense sih. Ya buat nambahin lah ya. Karena gue pengen beli handphone juga, handphone baru. Karena kalau kalian mau tahu, gue gak punya handphone gue rusak. Jadi ini gue sementara ini gue lagi pakai handphone orang tua gue. Ya HP Android yang speknya ya yang lemot lah ya, yang lelet. Cuman buat sementara aja ini. Gue ngeri anjir, ini ban depan gue udah botak bro. Ya gue sebenarnya mau ngebahas tentang perkuliahan aja sih. Gue mau bahas kesehari-harian gue kuliah tuh kayak gimana gitu. Biar kalian yang nonton yang masih SMA, terus yang baru mau meranjak untuk kuliah, gue mau ngasih apa sih, sharing aja sih, mau nge-share aja gitu. Gimana sih perkuliahan itu, khususnya di perkuliahan gue ya, universitas gue ya, di Gunadarma. Kayak gimana, enak atau nggak enak itu kayak gimana ya, nanti gue bahas lah, tenang aja. Jadi ini videonya video santai aja sih, nggak buru-buru. Gue nggak tahu ini pasti videonya lama atau enggak, ya kalian nikmatin aja lah. Jadi gue bahas dari tentang perkuliahan lah ya. Menurut gue perkuliahan itu tuh ada enak atau enggaknya sih. Ini gue bikin video tanpa harus bikin nyusun script dulu nih. Jadi gue apa yang di otak gue aja lah ya. Jadi kalau ngomongnya agak lupa-lupa ya udahlah. Soalnya kan gue harus mikir gitu. Menurut gue enak nggak enak. Gue bahas dari segi apanya? Dari segi enaknya dulu kali ya, atau dari segi nggak enaknya nih? Buat kalian gimana nih? Lebih enak yang mana? Yang mana dulu yang gue mau bahas? Segi enaknya dulu lah ya, kuliah itu kayak gimana? Yang pertama, enaknya itu kuliah itu sebenarnya kan gue kan dari apa ya, dari lulusan COVID kan, lulusan corona. Jadi gue harus apa sih namanya, harus online. Nah itu selama 2 tahun tuh gue online kan tuh, dari semester 1 sampai semester berapa ya, semester 3 itu gue full online. Ya online pun ada enak ada enggaknya. Enaknya itu kalau online ya kita di rumah, terus uang jajan juga ya kalau gue ya, kalau uang jajan tuh gue sebulan tetap dikasih, irit juga gitu. Terus juga kalau ngerjain tugas di rumah atau bisa sama temen-temen gitu. Terus namanya ujian, UTS ataupun itu UAS bisa di rumah gitu. Itu enaknya kalau online. Kan gue kan lulusan tahun COVID kan. Jadi selama 2 tahun tuh gue ya 2 tahun setengah. Selama 2 tahun setengah ya itu gue online kayak gitu. Terus nggak enak. Terus nggak enaknya nih kalau online. Kalau online tuh nggak enaknya ya kalian namanya nggak bisa ketemu temen baru kan, apalagi kan kuliah kan temen baru tuh. Kalau gua kayak gini nih lulusan COVID kan, kalau gua menceritakan pengalaman gue ya lulusan COVID. Ya kalau misalkan kalian lulusan sekarang kayak gini baru masuk kuliah udah mulai offline, awalnya offline gitu, enak sih. Jadi bisa ketemu temen-temen gitu. Kalau gua nggak enak, kekurangannya tuh yang offline tuh, yang online nih, yang kemarin tahun gua nih. Enaknya ya kalau online tuh ya kita nggak bisa berbaur sama teman-teman, nggak bisa berbaur dengan semuanya lah. Ada sih gue berbaur waktu itu, cuman nggak semua satu kelas gitu. Kalau sekarang ini kan satu kelas, jadi kayak berbaur, jadi kenal semua gitu. Dulu tuh gue seperti 1-2 itu tuh kayak bergeng-gengan itulah. Ya walaupun sekarang ada geng-gengan, cuman kalau ketemu tuh kayak berbaur gitu. Kayak kalau nongkrong di lobby itu kayak berbaur aja gitu. Kalau dulu tuh enggak, Ben. Bener-bener kayak asing banget. Ya pokoknya dari segi pertemanan itu kalau online nggak enak, kalau offline enak gitu.
Nah terus juga kalau di kuliah gua Gunadarma itu tugas-tugasnya, gua kan jurusan ilmu komunikasi nih. Nggak tahu ya kalau jurusan kalian ya. Kalau gua sih tugasnya sebenarnya nggak berat-berat banget sih, tapi ada yang berat nih semester sekarang ini. Yaitu namanya itu kalau di Gunadarma itu penelitian ilmiah atau PI. Ya sejenis kayak skripsi, cuman ini tuh kayak D3 buat ngambil D3-nya gitu. Tapi kalau PI ini tuh kayak dimudahin gitu, lulusnya tuh dimudahin, nggak kayak skripsi. Kalau skripsi kemungkinan lulusnya tuh susah gitu. Maksudnya ya buat lulusnya susah lah. Kalau PI itu udah pasti lulus. Setahu gue gitu ya kata temen gue, tapi nggak tahu juga sih. Soalnya kan gue belum kelar PI gue. Sekarang ini PI gue itu kayak lagi ganti judul nih, dosennya nggak jawab, emang agak ngeselin juga sih. Cuma ya udahlah. Jadi Selasa ini gue harus sidangnya itu hari apa? Selasa lagi, sorry, Februari gue harus sidang PI. Sidang PI itu sama kayak sidang skripsi kok. Nah makanya itu nih gue sebenarnya agak kepikiran juga sih buat kayak main-main kayak hura-hura gitu. Gue mikirin PI terus bro. Sebenarnya sih bukan dipikirin, dikerjain. Nah masalah itu gue mau ngerjain tapi judul gue belum di ACC sama dosennya. Sebenarnya judul gue tuh udah di ACC, tapi gue mau ganti judul karena jurnal gue ini agak sedikit susah guys. Soalnya tentang motovlog jurnal gue. Judul gue tuh tentang motovlog. Nah jadi ya agak sulit juga nih. Mungkin kalau misalkan awalnya gue milih game, itu mungkin banyak kali ya game kayak contoh kayak PUBG atau Valorant gitu. Soalnya kalau motor tuh gue liat yang neliti cuman ada motovlog di Google Scholar tuh cuma ada 4 doang. Ada 4, itu pun satunya tahun 2017 men. Satunya tahun 2017, terus yang keduanya ini bayar. Nah makanya tuh gue males banget sih. Kan jadi tuh kayak jurnal gue tuh kayak dosen nggak tahu ya, kalau ini tuh di kampus gue tuh kayak jurnal tuh harus di tahun 2018 ke atas, nggak boleh dibuatnya pas tahun 2017 men. Jadi ya emang agak susah sih jurnal gue tuh. Jurnal yang kayak game-game itu banyak sebenarnya bro. Oh ya by the way gue lupa ngucapin ke kalian selamat Happy New Year ya, tahun baru. Semoga tahun 2003 semakin lebih baik dan semakin banyak rezeki ya, amin ya Allah. Doain juga ke gua gitu, semoga makin banyak rezekinya biar bisa aktif lagi buat dalam konten gitu, biar bisa ganti motor, amin. Jual motor ini terus ganti gitu, ya nggak apa-apa lah, jual motor ini terus ganti motor ZX25 atau ZX36 kan, amin. Ya kalau tentang jurnal PI gua itu kayak kontennya apa, kayak judulnya itu game, banyak game tuh. Cuma motovlog ini yang agak sulit sebenarnya. Dan tuh kalau misalkan jurnal gua gak jelas atau gimana, gue takutnya nanti disuruh revisi terus suruh cari yang bener-bener gitu. Jadi kan agak repot juga. Mendingan cari aman, mendingan gua ini aja. Ini mobil mau ngasih sen tapi ini angkot emang agak terada sih sebenarnya. Ya itulah terus itulah pusing kuliah tuh kalau misalkan kalian ini, kalau kalian nggak bener-bener ngerjain gitu, ketinggalan. Terus juga gue harus UM, gue nilai gue banyak yang C nih. D nya 1 doang waktu itu, nggak tahu kenapa nilai gue C. Untungnya nggak ada yang ngulang sih gue, alhamdulillah ya nggak ada yang ngulang. Kalau ngulang waduh bete banget gue, repot. Terus kalau misalkan ada yang nanya, Bang, kalau yang susah tuh di semester berapa sih? Nah nih gue jelasin ya. Sebenarnya yang susah tuh di semester 5 bos. Sumpah gak bohong gue. Yang susah tuh di semester 5. Semester 5 tuh banyak ujian bro. Lo kalau misalkan di semester 1, 2, 3, 4 tuh masih bisa buat kayak hura-hura, kayak gak ada kepikiran lah, kayak masih pikiran anak-anak SMA gitu. Tugas nggak dikerjain ya udah gitu, oke. Maksudnya nggak itu oke juga sih, maksudnya ya lebih ringan lah tugasnya. Nah pas udah semester 5 itu men sumpah kayak bener-bener tugas tuh banyak, apalagi pas kemarin tuh Sabtu tuh tugasnya banyak banget bro. Tugas gue banyak terus.
Pertamax turun ya, turun 1.000 doang sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang tadinya 14.000 kan jadi 12.800, ya murah. Ya walaupun nggak semurah yang awal-awal tahun 2018 ya, masih 9 ribuan. Sekarang banget bro. Ya guys, gua mau bahas perkuliahan lagi. Perkuliahan pada di diri gua. Ya kalau misalkan kalian mau menjalankan kuliah, kalian siap-siapin mental. Terus juga ya, terutama tuh kalian harus sering-sering berbaur sih, udah itu aja. Kayak berbaur, terus jangan introvert lah ya. Jangan kayak orang nolep gitu di sana. Biasanya tuh kalau misalkan nolep tuh kayak nggak, lu tuh nggak ditemenin gitu. Bukan nggak ditemenin sih, kayak nggak banyak temennya tuh nggak enak lah pokoknya kalau di kuliah itu. Pokoknya di sana kalau nggak ada teman itu nggak enak banget bro. Percaya sama gue. Ya kalian tuh jangan introvert. Terus juga sering berbaur tuh kalau kuliah itu. Terus jalanin, terus kerjain juga tugas, jangan pernah nggak dikerjain deh. Ya mungkin 1, 2, 3, 4, 5 mah dalam semester itu boleh lah ya nggak dikerjain. Cuman kalau sering banget kayak gua SMA gitu jarang ngerjain PR tuh kayak waduh, bahaya deh kalau di kuliah tuh. Terus juga sering masuk bro, lu tuh kalau misalkan di kuliah tuh jangan pernah jarang nggak masuk, bahaya soalnya ditandain sama dosennya nanti. Soalnya kan kalau misalkan lu nggak masuk tuh bukannya dilihatnya bukan jadi kenaikan kelas atau apa, jadi lihat itu dari lulus atau enggak lu nantinya gitu. IPK lu bakalan dilihat kan dari IPK-nya nanti. Ya guys, mungkin videonya segitu aja kali ya dari gua. Ini nggak tahu ya videonya bakalan panjang atau pendek, nggak tahu lah. Yang penting gua udah sharing ke kalian gimana sih tips menghadapi kuliah. Tips menghadapi kuliah ya itu tadi, lu harus siapin mental. Di sana jangan merasa so jagoan di SMA gitu, karena di sana lu nggak tahu lawan lu kayak gimana. Karena kan di kuliah tuh banyak banget penduduknya kan, mahasiswanya maksudnya. Jadi lu nggak usah sok jagoan nanti di sana, apalagi lulus semua yang anak-anak kayak anak SMA atau anak SMP yang sok jagoan. Ya berhentilah kayak gitulah di SMA tuh. Di kuliah tuh lu tuh bukannya berjago-jago gitu, bukannya berlomba-lomba lu jadi jagoan di sana gitu. Lu berlomba-lomba jadi orang pintar di sana. Gimana caranya biar lulus yang tenang, yang mudah gitu. Ya gitu, jadi gitu dong. Jadi sekian dari gua. Kalian jangan lupa buat subscribe, anjir banyak banget bocil-bocil main lato-lato anjay. Ya udah, jadi mungkin segitu aja videonya, dan kalian jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share video. Oke, thank you. Stay tune terus ya guys ya. Bye.